Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bagaimana perjuangan para umat-umat terdahulu, para sahabat Nabi, para ulama kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana seorang Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma demi untuk mencapai dan demi untuk mengetahui satu hadis, maka beliau melakukan perjalanan, menyiapkan bekal, berjalan dari kota Madinah sampai ke negeri Syam untuk menemui Abdullah ibnu Unais al-Ansari, mendengarkan dari beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat Syu'bah, seorang imam besar dari imam-imam ahli hadis di negeri Irak. Beliau melakukan perjalanan dari negeri Irak menuju Makkah, menuju Madinah, balik menuju Kufah demi untuk mentahqiq salah satu hadis yang beliau mengetahui ada riwayat yang lain, apakah itu riwayat yang sahih ataukah tidak. Itu semua mereka lakukan karena keutamaan sebuah ilmu syar'i yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwasanya tidak ada pujian bagi seorang hamba yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim kecuali adalah buah dari ilmu, dan tidaklah ada celaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada seorang hamba kecuali dia adalah buah dari kebodohan. Syekh Abdul Aziz As-Sadahan meneruskan, fal ilmu kama qala Al-Hasan, ilmu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, huwal khasyah, itu adalah rasa takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Ilmu adalah yang membuahkan rasa takut seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana billahi a'lam, barang siapa yang lebih mengetahui tentang Allah, kana minhu akhwaf, niscaya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tahu bahwasanya Allah adalah Maha mendengar, semakin dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat, semakin dia tahu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, semakin dia tahu bahwasanya Allah menyiapkan neraka untuk hamba-hambanya yang durjana, semakin dia tahu bahwasanya Allah menyiapkan surga yakni bagi hamba-hambanya yang bertakwa, dan semakin tahu bahwasanya jalan menuju sana adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka semakin pula dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azabnya, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Waqad sannafa as-salafu, dan para ulama salaf telah menulis, telah mengarang sebuah buku, musannafatin katsiratan, tulisan-tulisan yang sangat banyak, kitab-kitab yang sangat banyak, mustaqillatan, yang secara tersendiri, yang secara khusus memaparkan tentang an fadlil ilmi, tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu, wa an akhlaqi ahli ilm, dan tentang akhlaknya para ulama, wa an manzilatil ulama, dan tentang kedudukan para ulama. Lidha, oleh karena itu, la utilul kalama an hadzal amr, saya tidak akan memperpanjang tentang masalah ini. Saya, kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, tidak akan memperpanjang tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, akhlaknya para ulama, karena itu telah disebutkan oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka.
semacam apa yang ditorehkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, kumpulan tentang keutamaan ilmu, yakni tentang ilmu dan keutamaannya. Begitu pula apa yang ditorehkan, dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Miftah Daris Sa'adah, yang beliau menyebutkan lebih dari 200 keutamaan ilmu asy-syar'i. Dituliskan pula oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Dituliskan pula yakni oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam Akhlaqul Ulama. Disebutkan pula oleh para ulama-ulama belakangan ini, di antaranya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm. Juga sebuah kitab yang sangat bagus dalam masalah ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Semuanya ya akhwan adalah kitab-kitab yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, kedudukan para ulama. Oleh karena itu, dalam kitab Ma'alim ini Syekh Sadhan merasa tidak perlu untuk mengulang kembali apa yang sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama. Wa yakfi, dan cukuplah kata beliau, an adzkura laka qaulan nabi, saya sebutkan untukmu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan ilmu dan ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi yatlubu fihi al-ilma, barang siapa yang menempuh perjalanan yang untuk dia itu menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah akan menjadikan dia melalui salah satu di antara jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tala'u ajnihataha, sungguh dia itu meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk seorang penuntut ilmu, ridham bima yasna, karena ridha dengan apa yang dia kerjakan. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, sungguh akan dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang di langit dan makhluk-makhluk yang di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, sampai pun ikan yang ada di dasar lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal abid, dan keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah tanpa ilmu, kafadlil qamari lailatal badri, semacam keutamaan rembulan malam purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang gemintang. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama, warathatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama, sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warrathul ilma, mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, bisa dengan dua kondisi. Bisa jadi dia memang melakukan perjalanan jauh, keluar dari rumahnya, berjalan kaki, naik kendaraan, naik unta, naik apapun, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, menuju tempat menuntut ilmu. Sebagaimana ini adalah sunnah para ulama salaf dahulu. Mereka ini yang berada di Irak, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke Mekah. Orang-orang yang ada di Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke tempat-tempat yang lainnya untuk menuntut ilmu syar'i. Dan itu adalah satu pelajaran berharga untuk kita semua, yang sebagiannya dibukukan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, menempuh tariq, salaka tariqan, bisa dilakukan tanpa harus berjalan, tapi dia mutalaah, dia berjam-jam di depan kitabnya,
dia berhari-hari di depan permasalahannya, membuka-buka kitab-kitab para ulama, maka itu pun melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i. Baik orang itu melakukan perjalanan beneran maupun dia hanya diam di tempat untuk menuntut ilmu, yang mana dia itu man salaka tariqan, barang siapa yang melakukan perjalanan yatlubu fihi al-ilm, untuk menuntut ilmu. Dan satu kaidah ya ikhwan yang harus difahami, bahwasanya semua lafaz ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam As-Sunnah, maksudnya adalah ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Ini ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Karena ilmu-ilmu yang lainnya itu adalah ilmu-ilmu yang tidak terpuji dengan zatnya, sebagaimana dia juga tidak tercela dengan zatnya. Karena ilmu ada dua. Ilmu yang langsung terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itulah ilmu syar'i. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, dan ilmu-ilmu tentang yang lainnya. Yang kedua adalah ilmu kauni, ilmu dunia. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ilmu jenis yang kedua itu tidak tercela dengan zatnya, sebagaimana dia juga tidak terpuji dengan zatnya. Ilmu tentang dunia, ilmu perdagangan, ilmu ini, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lainnya adalah ilmu yang apabila digunakan dan diniatkan untuk kebaikan, maka akan jadi baik. Tapi apabila diniatkan untuk kejelekan, maka dia pun akan jadi sesuatu yang jelek. Oleh karena itu, pujian yang murni yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i dan bukan ilmu yang lainnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia menuju ke surga. Kenapa para ikhwah? Karena jalan menuju ke surga tidaklah didapatkan kecuali dengan iman, kecuali dengan takwa. Tidak didapatkan kecuali dengan menjalankan perintahnya, kecuali dengan menjauhi larangannya. Dan seseorang itu tidak mungkin bisa beriman dengan benar. Seseorang tidak mungkin bisa bertakwa dengan benar. Seseorang tidak mungkin bisa menjalankan perintah. Seseorang tidak mungkin bisa menjauhi larangan kecuali kalau dia mengetahui ilmunya. Betapa banyak orang yang tergelincir dari akidah sahih tanpa sadar. Betapa banyak orang itu yang menerjang perbuatan haram tanpa sadar. Betapa banyak orang itu yang meninggalkan kewajiban tanpa dia tahu bahwasanya dia ternyata meninggalkan kewajiban. Gambaran yang sudah beberapa kali saya sampaikan, orang yang dia itu keluar dari rumahnya dengan niat yang ikhlas untuk mencari nafkah, untuk bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga. Dia merasa bahwasanya dia dalam kebaikan karena dia keluar rumah, meninggalkan rumah untuk kerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, karena kebutuhan keluarga adalah satu kewajiban. Ternyata dia melangkah dengan kendaraannya dan diparkir di sebuah tempat yang namanya bank konvensional. Dia masuk di situ, kemudian dia duduk, dia buka lembaran-lembaran apa yang ada di depan dia untuk mulai kerja. Dari jam 7 atau dari jam 8 dia masuk, sampai nanti jam 4 baru dia pulang. Dia pulang dengan capek, merasa bahwasanya dia capek dalam kebaikan. Ternyata wallah, dari jam 8 dia duduk sampai jam 4 dia keluar, dia berada dalam satu dosa besar tanpa dia sadar. Bukankah Rasulullah mengatakan, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat orang yang makan harta riba, orang yang diberi makan dengan harta riba, orang yang menjadi notulen, pencatat transaksi riba, dan orang yang menjadi saksi dari perbuatan riba. Bukankah orang yang bertugas di kasir bank ribawi adalah katib, pencatat transaksi riba? Dan bukankah akuntingnya yang memeriksa keuangan di bank itu adalah saksinya? Iya. Mereka nggak pernah sadar bahwasanya ternyata detik-detik harinya berjalan, waktu-waktunya berlalu, berada dalam satu dosa yang sangat besar. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, riba itu lebih daripada 30 pintu
Yang paling ringan adalah semacam seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Orang berbuat haram, hari-hari dia tidak tahu. Dan betapa banyak orang itu meninggalkan kewajiban, hari-hari dia tidak tahu bahwasanya itu adalah satu kewajiban. Beberapa wanita muslimah yang keluar rumah enjoy tanpa menggunakan pakaian syar'i, seakan-akan itu bukan satu kewajiban. Begitu juga dengan betapa banyak orang tergelincir dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, tanpa dia sadar bahwasanya dia telah melakukan satu kesalahan dalam akidah. Semua itu ya akhwan disebabkan karena dia tidak tahu, karena dia tidak mengerti. Oleh karena itu benarlah sabda Rasulullah bahwasanya orang yang menuntut ilmu agama, orang yang melakukan usaha demi mempelajari agamanya Allah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Rasulullah meneruskan, wa innal malaikata, dan sungguhnya malaikat, makhluk-makhluk Allah yang agung. Sungguhnya malaikat di antara mereka Jibril, Mikail, malaikat maut, malaikat munkar nakir, dan malaikat-malaikat yang lain. La tadau ajnihataha li talibil ilm. Dia meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha, senang dengan apa yang dia lakukan. Sampai pun makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang di langit, para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang di bumi, manusia dan binatang, sampai pun ikan di dasar lautan, mereka itu semuanya memintakan ampunan untuk orang yang alim. Kenapa para ikhwah? Karena dengan sebab merekalah makhluk-makhluk yang lain mendapatkan kasih sayang. Dengan sebab merekalah makhluk-makhluk yang lain, malaikat, jin, manusia, dan yang lainnya mendapatkan kasih sayang. Islam mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan malaikat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan orang yang bau mulutnya tidak enak jangan masuk ke dalam masjid, li'annaha tu'dzil malaikah. Karena itu menyakiti para malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yakni agar tidak istijmar dengan tulang, karena itu adalah ta'amu ikhwanikum minal jin. Kata Rasulullah, makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita berbuat kepada binatang. Suatu ketika Rasulullah SAW ke salah satu sawah di antara sawah-sawah kota Madinah. Kemudian beliau melihat ada seekor unta yang menangis. Dia datang kepada Rasulullah sambil meneteskan air mata. Rasulullah mengatakan, siapa pemilik dari unta ini? Dia mengeluh kepadaku karena dizalimi oleh pemiliknya. Maka dia mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apabila engkau diberi Allah kekuasaan pada makhluk Allah yang lain, maka rahmatilah dia. Islam mengajarkan kepada kita kasih sayang sampai kepada binatang. Islam mengajarkan kepada kita agar binatang jangan dijadikan sebagai sasaran tembak kalau nggak ada gunanya. Latihan tembak. Setelah dibunuh dibiarkan. Adapun kalau dibunuh untuk dimakan silahkan. Karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Oleh karena itu ya akhwan, antum jangan latihan ketapel kalau sasarannya burung. Silahkan latihan ketapel kalau sasarannya batu. Batu letakkan di jauh itu bagi sasaran. Tapi kalau burung jangan. Kenapa? Pertama, menzalimi burung. Yang kedua, binatang yang mati dengan ketapel haram. Karena itu bukan hasil buruan. Karena hasil buruan syaratnya dua. Yang pertama, alat yang dipakai itu bisa menusuk tubuh, pisau, panah, tombak, tembak, gitu ya. Yang kedua, atau menggunakan binatang yang mu'allam. Adapun dipukul atau pakai batu, ketapel, maka itu haram. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak kepada manusia dan kepada ikan. Bagaimana menjaga lingkungan. Bukankah Rabbuna mengatakan, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tidaklah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan kecuali karena perbuatan orang-orang yang tidak tahu. Karena itu semua bisa ditahan dengan ilmu. Seorang alimlah yang mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada binatang, bagaimana berbuat baik kepada ikan. Maka semua makhluk Allah, malaikat, jin, manusia, binatang, sampai ikan di dasar lautan memintakan ampunan untuk seorang alim. Wa inna fadlal alim, kata Rasulullah, dan sesungguhnya keutamaan seorang alim.
dibandingkan seorang ahli ibadah tanpa ilmu adalah semacam keutamaan rembulan malam purnama di atas keutamaan bintang gemintang. Kenapa ya akhwan? Keduanya sama-sama bercahaya. Rembulan Anda mengetahui bercahaya, bintang Anda mengetahuinya bercahaya, tapi beda. Pertama, sinar dari rembulan lebih kuat daripada sinar dari bintang gemintang. Yang kedua, rembulan bersinar pada dirinya dan dia menerangi orang lain, sedangkan bintang gemintang bersinar pada dirinya tanpa dia bisa menyinari yang lainnya. Begitulah orang alim. Dia itu orang yang bisa untuk menyinari dirinya dan bisa untuk menyinari orang lain. Al-Imam Ahmad mengatakan, ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu syar'i tidak ada satupun yang menandinginya. Idza hasunatin niyyah, apabila niatnya benar. Tatkala dikatakan kepada beliau, wahai imam, kenapa? Maka beliau mengatakan, li'annahu rafa'al jahala an nafsih thumma an ghairih. Karena dia menghilangkan kebodohan dari dirinya kemudian terhadap orang lain. Adapun seorang yang abid, maka dirinya bersinar, dirinya banyak ibadah, dirinya banyak pahala, tapi dia jarang untuk bisa menyinari orang lain karena tersibukkan dengan ibadah tanpa ilmu syar'i. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan 3. Rasulullah tidak mewariskan yang keempat. Rasulullah mempunyai warisan dan warisannya cuma 3. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrain, yani lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian 2 hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Keduanya itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu 2 warisan Rasulullah. Dan warisan beliau yang ketiga adalah para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi, para ikhwah, dikatakan oleh Rasulullah, lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan uang, mereka tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami seluruh para nabi tidak diwarisi hartanya. Apa yang kita tinggalkan dari harta benda jadi sedekah. Itu kekhususan para nabi. Tapi Rasulullah mewariskan yang jauh lebih agung, yang jauh lebih besar, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Innama warrathul ilma, kata Rasulullah. Para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi, sungguh dia telah mengambil warisan bagian yang sangat besar. Wa ma ajmalu ma qala Ibnul Qayyim. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurb min rabbil alamin. Seandainya ilmu itu tidak mempunyai keutamaan kecuali bisa dekat dengan Allah. Waliltihaku bi'alamil malaika, dan bisa nyambung dengan alam para malaikat. Wasuhbatil mala'il a'la, dan bisa berteman dengan makhluk-makhluk Allah yang tinggi, para malaikat. Lakafa bihi syarafa, niscaya cukup untuk kemuliaan satu ilmu. Wa fadla, dan cukup untuk keutamaannya. Wa kaif, bagaimana lagi? Wa izzud dunya wal akhirah, padahal keagungan dunia dan akhirat manutun bihi, terkait dengan ilmu, masyrutun bihusulihi, disyaratkan dengan mendapatkan ilmu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, bagaimana tentang kedudukan ilmu yang diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah ada sebuah kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah,
mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajarinya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi dengan kasih sayang, para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebutkan mereka di alam para malaikatnya. Seandainya wallahi ya akhwan, tidak ada ilmu itu tidak ada keutamaan kecuali itu, maka cukup sebagai sebuah keagungan, cukup sebagai sebuah keutamaan. Bagaimana lagi ternyata semua kebahagiaan dunia, semua kebahagiaan akhirat itu harus didapatkan dengan ilmu. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada ad-dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dunia dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, raihlah akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah keduanya pun dengan ilmu. Ayyuhal qari al-karim, wahai pembaca yang mulia, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hunaka as'ilatun, di sana ada beberapa pertanyaan tatra yang selalu datang bertubi. Banyak pertanyaan yang datang, banyak ikhwah yang bertanya. Yasma'uha kullu wahidin minna, yang masing-masing kita mendengarnya. Min ba'dil ahibbah, dari sebagian orang-orang yang kita cintai. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang ngomong, kaifat tariqu ila hifdzil mutun, bagaimana caranya untuk bisa menghafalkan matan-matan ilmu agama. Wa yaqulu akhar, dan ada orang lain yang mengatakan, kaifat tariq ila hifdzil Qur'anil Karim, bagaimana cara untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kenapa fulan itu bisa, saya kok nggak bisa? Wa yaqulul akhar, sebagian orang mengatakan, bi ayyi matnin abda, dari matan kitab apa saya mulai belajar? Wa ala ayyi syaihin aqra, dan kepada syekh siapa, kepada ustadz siapa saya harus mulai membaca kitab? Wa madza uhdhiru minad durus, dan pelajaran apa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu? Pertanyaan-pertanyaan ini ya akhwan sering muncul. Akhwan mengatakan, Ustaz, dari saya yang pertama kali harus saya pelajari kitab apa? Saya mau belajar fikih, yang pertama kali saya pelajari kitab apa? Ustaz, saya sudah lulus, setelah lulus apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya kok nggak bisa? Saya itu merasa sudah belajar lama sekali, kenapa kok kayaknya nggak tambah-tambah ilmu? Saya mengatakan, wal akhir yaqul, orang lain mengatakan, innani ukhdziru wa ukaththiful hudur, ahdur wa ukaththiful hudur, saya itu selalu hadir, nggak pernah bolos. Wa ukaththiful hudur, dan saya itu sangat semangat dalam memperbanyak hadir di majelis ta'lim. Kalau bukan di pesantren ya akhwan, misalkan kita berada di luar pesantren, di kota misalkan, malam Sabtu di sini ada pengajian, malam Ahad di tempat sana ada pengajian, malam Jumat pada subuh misalkan di masjid yang lain ada pengajian. Saya itu selalu hadir. Di sini saya ikut, di sana saya berangkat, di sini saya juga hadir. Ukhattiful hudur. Lakinni, sayang, saya itu akhruju bila natijah. Ternyata sekian lama saya belajar, kok kayaknya nggak dapat hasil. Kayaknya nggak ada hasil. Dan itu ya akhwan, saya lihat banyak di lapangan. Wallahi, Anda lihat beberapa orang belajar, lama sudah belajar, ternyata dia tidak dapat hasil yang memuaskan karena salah langkah di dalam belajar. Contoh, wallahi ada orang itu yang tipenya gak kerasan dengan satu pesantren, gak kerasan dengan satu guru. Di sini setengah tahun gak kerasan, kayaknya kok di pesantren A sana lebih bagus, pindah ke pesantren A. Sampai di sana sama aja, dapat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gak kerasan, pindah kayaknya di pesantren B lebih bagus. Begitu dia berkeliling, ini alumni semua pesantren, ini 5 tahun dia ternyata
hasilnya adalah jalan-jalan. Tahu jalan sana, tahu jalan sana, tahu ke daerah sana, tapi nggak pernah mendapatkan ilmu yang mapan. Yang seandainya dia itu bertahan di satu pesantren, mungkin dia sudah menjadi syekhul qaum. Para teman-temannya yang dulu di sini sekarang sudah jadi masyayikh, sekarang sudah jadi ustaz. Baca kitabnya kayak air mengalir, memahami agamanya yang bagaikan air yang ditumpahkan. Teman-temannya, dia sendiri mubtada' khabar belum becus karena salah langkah dalam belajar. Dan itu ya akhwan adalah sesuatu yang perlu diluruskan. Jangan sampai waktu kita terbuang, jangan sampai kita membuang-buang waktu hanya ini untuk ini dan itu tanpa dipandu dengan ilmu atau tanpa dipandu dengan cara belajar yang mapan. Oleh karena itu saya mengatakan hadhil as'ilah takhtalifu lafzan lakinnaha tattafiqu makna. Pertanyaan-pertanyaan ini lafadznya beda namun maknanya sama. Wa kulluha tadullu insyaallah. Semuanya insyaallah menunjukkan ala hirsi ashabiha, pada semangat orang-orang yang melakukannya. Wa ala maqsadin tayyibin, dan atas tujuan yang baik fi tahsili hadzal ilm, untuk mendapatkan ilmu ini. Wa hadzal amru laysa jadida, dan perkara ini bukanlah perkara yang baru. Semangat aja ya akhwan, semangat saja tidak cukup, butuh panduan. Bagaimana kita mulai melangkah? Kitab apa yang harus pertama kali saya baca? Bagaimana kalau saya itu posisi saya adalah santri? Bagaimana kalau posisi saya sudah berkeluarga? Bagaimana kalau saya sudah lulus? Bagaimana kalau saya orang sibuk? Maka itu adalah perlu kaidah-kaidah yang mapan dari para ulama untuk kita terapkan. Lianna ra'ilan al-awwal, karena generasi kita yang pertama, qad katabu fihi wa afadhu, telah menorehkan, menuliskan dan banyak menulis dalam masalah ini. Walau saradal wahidu minna asma'ar rasail, seandainya salah satu di antara kita memaparkan nama-nama kitab risalah wal kutub dan kitab allati sunnifat fi hadza, yang ditulis dalam masalah ini, latalal maqam, niscaya akan sangat panjang sekali. Wa yakfi an na'rifa, dan cukuplah bagi kita untuk mengetahui, anna hunaka asyarat al-kutub, di sana ada puluhan kitab, ma baina mukhtasar wa mabsut, antara sebagiannya kitab yang pendek, mukhtasar, ringkas, wa mabsut, dan ada kitab yang panjang, fil kalami an hadhil masail, untuk yang membicarakan masalah-masalah ini. Wa qabla al-kalam, dan sebelum kita berbicara an hadzal amr, tentang masalah ini, wa an tariqi tahsilil ilm, dan tentang cara menuntut ilmu, wa hiya asiratun, dan menuntut ilmu itu susah, lakinnaha yasiratun, namun dia akan menjadi sesuatu yang mudah, ala man yassarahallahu alaih, pada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akhwan, yani tidak ada satu usaha dalam kita menuntut ilmu kecuali akan kita dapati rintangan-rintangan di jalan. Karena tujuan yang kita gapai, keinginan yang kita maksudkan adalah sesuatu yang agung, mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menginginkan dunia perlu usaha dan memang susah, apalagi orang menginginkan kehidupan alam akhirat. Namun satu hal dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Sa'adzkur insyaallah, saya akan menyebutkannya insyaallah Subhanahu wa taala fis safahatil taliyah iddat mabahis, dalam lembaran-lembaran berikut ini pada beberapa pembahasan. Wa atakallamu awwalan, namun yang perlu saya bicarakan pertama kali, kata Syekh, adalah anil muawwiqati, tentang rintangan-rintangan, tentang hambatan-hambatan, allati tu'iku talibal ilmi an talabil ilmi, yang merintangi
yang menghambat seorang penuntut ilmu dari jalan menuntut ilmu. Wal istimrar fi tahsilihi, dan untuk terus dalam mendapatkan ilmu. Was sa'i fih, dan untuk berusaha di dalam menuntut ilmu. Yang dipaparkan oleh Syekh pertama kali adalah tentang rintangan. Semoga kita mengetahui rintangan itu di awal perjalanan kita menuntut ilmu, agar kita tidak pupus di jalan. Betapa banyak orang itu yang putus di jalan karena tidak tahu bahwasanya apa yang dihadapi itu adalah merupakan penghalang dia dari menuntut ilmu, merupakan penghalang dia dalam mempelajari agamanya Allah. Wa hadhil mu'awwiqatu katsiratun, dan penghalang, hambatan, rintangan ini sangat banyak. Lakin namun yumkinu an tujmala, mungkin untuk diglobalkan, digabungkan, diringkaskan, fi asyrati mu'awwiqat, dalam 10 rintangan. Syarah rahimahullah ta'ala menyatakan di muqaddimah kitabnya ini tentang kitab ini, wallahi tidak ditulis oleh Syekh kecuali melihat dunia ilmiah yang sedang mengejolak. Orang awam banyak kepingin mempelajari ilmu agama, pengajian-pengajian itu banyak, tapi betapa banyak orang pun mengeluh pengajian-pengajian didatangi ternyata tidak mendapatkan ilmu yang dia harapkan. Berbagai kitab kita baca, wallahi ya akhwan, ada sebagian orang kitabnya dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi kitab-kitab yang dia beli kitab-kitab besar, kitab-kitab agung. Saya melihat orang yang tidak mengerti bahasa Arab ya akhwan, kitab yang ada di maktabah dia, kitab bahasa Indonesia, kitab terjemahan Al-Mughni, terjemahan tafsir At-Tabari, terjemahan yani, kitab misalkan semua kutubus sittah ada, dan dia mempelajari. Saya katakan, Pak, yani sudah berapa lama kitab-kitab ini ada di sini? Sudah berapa lama sekian? Sudah dibaca? Sudah. Saya katakan, seandainya Bapak mempelajari bukan dari kitab ini, niscaya sudah mendapatkan ilmu yang sangat besar. Dan insyaallah pembahasan ini kita teruskan pada pertemuan depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.